Video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang persamaan lingkaran, yaitunya kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, ini merupakan pelajaran kelas 11 SMA Matematika Peminatan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, mari kita pahami dulu konsep kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, silahkan perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah gambar suatu radar dari suatu pesawat. Sebuah pesawat tempur yang berada pada koordinat 30,20 derajat memiliki radar dengan jangkauan 50 mil ke segala arah. Apakah radar tersebut bisa mendeteksi pesawat yang berada di koordinat negatif 40, negatif 25? Nah, ini adalah suatu soal yang memanfaatkan konsep kedudukan titik terhadap lingkaran. Kenapa? Karena kita bisa menganggap pesawat tempur yang memiliki radar itu adalah suatu pusat. Karena di sanalah titik patokannya, berarti ini 30,20 derajat. Kemudian karena jangkauannya ke segala arah, itu akan membentuk seperti lingkaran. Berarti 50 mil ini sama dengan jari-jari. Nah, sedangkan pesawat yang akan dideteksinya, itu akan kita cari jaraknya di mana. Apakah di luar jangkauan, apakah pas ataupun di dalam jangkauan. Nah, inilah salah satu konsep nyata dari kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, mari kita pelajari secara matematis. Perhatikan gambar. Nah, kalau seandainya kita gambar lingkaran, akan mudah kita lihat bahwa ada 3 buah kedudukan lingkaran. Nah, 3 buah kedudukan titik terhadap lingkaran itu adalah yang pertama, titik di dalam lingkaran. Nah, di sini tampak bahwa titik 2,2 ini berada di dalam lingkaran ini. Kedudukan kedua adalah pada lingkaran. Nah, contohnya titik 5,5 ini. Dia tepat pada garis lingkaran. Itu namanya pada lingkaran. Kemudian, kalau di luar itu, namanya titik di luar lingkaran. Seperti titik 8,6 ini. Dia tidak berada di dalam lingkaran ataupun pada garis ini, tetapi jauh di luar, maka itu namanya titik di luar lingkaran. Nah, kalau seandainya seperti ini, berarti haruskah kita selalu menggambar agar kita tahu kedudukan titik terhadap lingkaran? Nah, sebenarnya ada 2 cara untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran tanpa menggambar. Nah, cara yang pertama adalah substitusi titik F1,Y1 ke persamaan lingkaran, dan yang kedua adalah membandingkan jarak. Nah, jarak antara titik F1,Y1 dengan titik pusat dengan jari-jarinya. Nah, mari kita coba metode pertama, yaitunya metode substitusi titik terhadap lingkaran. Nah, kalau seandainya titik F1,Y1 itu di dalam lingkaran, maka kalau kita substitusi ke jenis persamaan apapun, itu tandanya akan kecil, seperti ini. Nah, jadi kalau seandainya ada lingkaran, kemudian ada titik yang berada di dalam lingkaran ini, maka kalau kita substitusi titiknya ke persamaan lingkaran, jadi jawabannya adalah kecil. Nah, kalau seandainya titik F1,Y1 pada lingkaran, lalu kita substitusi F1,Y1 ini ke semua persamaan lingkaran, semua bentuknya, maka akan kita dapatkan tanda sama dengan. Jadi, ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Nah, jadi untuk suatu titik yang berada tepat pada lingkaran ini, maka kalau kita substitusi ke persamaannya, akan kita dapatkan tanda sama dengan. Nah, terakhir untuk titik X1,Y1 di luar lingkaran, kalau kita substitusi ke persamaan lingkaran bentuk apapun, maka kita akan mendapatkan ruas kiri besar daripada ruas kanan. Nah, jadi kalau seandainya ada titik di luar lingkaran, lalu kita substitusi, berarti akan kita dapatkan tanda besar sama. Artinya, ruas kiri lebih besar daripada ruas kanan. Nah, itu adalah metode substitusi titik ke lingkaran. Jadi, kalau di dalam tandanya kecil nanti, kalau pada itu tandanya sama dengan, kalau di luar tandanya besar. Nah, kita lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu metode membandingkan jarak titik ke pusat dengan panjang jari-jari. Nah, langkah yang kita lakukan adalah pertama kita tentukan jarak titik X1,Y1 ke pusat A, B. Nah, rumusnya dengan rumus jarak antara 2 titik yaitu akar X1 kurang A kuadrat ditambah Y1 kurang B kuadrat. Kemudian kita tentukan jari-jari lingkarannya yaitu R, lalu kita bandingkan jarak dengan R. Nah, untuk titik di dalam lingkaran, ini adalah pusatnya. Misalkan ini adalah suatu titik X1, Y1-nya,
maka ini adalah jarak. Sedangkan ini adalah jari-jari. Nah, tampak bahwa jarak lebih kecil daripada jari-jari atau lebih pendek daripada jari-jari. Maka untuk cara membandingkan ini, bagi titik yang berada di dalam lingkaran itu jarak kecil daripada jari-jari. Oke, untuk titik pada lingkaran, coba kita lihat. Ini adalah pusatnya dan ini adalah suatu titik. Maka ini adalah jaraknya. Ternyata jaraknya itu sama dengan jari-jarinya. Jadi untuk titik pada lingkaran, perbandingannya adalah jarak sama dengan jari-jari. Lalu untuk titik di luar lingkaran, coba kita lihat. Ini adalah pusatnya, ini adalah titiknya. Berarti inilah jaraknya. Sedangkan kalau jari-jarinya cuma sampai ke sini. Nah, tampak bahwa jaraknya besar daripada jari-jari untuk titik yang di luar lingkaran. Nah, jadi untuk metode membandingkan jarak dari titik ke pusat dengan panjang jari-jari seperti ini. Jika di dalam, jarak kecil daripada jari-jari. Jika pada, jarak sama dengan jari-jari. Kalau titiknya di luar, jarak besar dari jari-jari. Oke, mari kita coba menjawab dari soal pada ilustrasi tadi. Nah, tadi dikatakan bahwa pesawat tempurnya itu posisinya kita anggap sebagai pusat. Pusatnya adalah 30,20 dan jangkauannya itu adalah R, yaitu 50 mil. Kemudian pesawat lainnya akan dideteksi, itu kita anggap X1,Y1 titiknya, yaitu min 40, negatif 25. Nah, sekarang kita akan cari jarak antara pusat ke titik ini. Di sini kita akan membandingkan jarak dengan jari-jari. Pertama kita cari dulu jarak antara dua pesawat ini. Dengan rumus X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, ini adalah akar dari 30 dikurang negatif 40 kuadrat ditambah 20 dikurang negatif 25 kuadrat. Sama dengan akar dari 70 kuadrat ditambah 45 kuadrat. Jadi jaraknya sama dengan akar dari 4900 ditambah 2025. Nah, sama dengan akar dari 6925. Nah, mari kita bandingkan jarak dengan jari-jarinya. Jaraknya adalah akar dari 6925, sedangkan jari-jarinya adalah 50 mil. Atau 50 itu kita jadikan dalam akar adalah 2500. Nah, berarti ternyata tampak bahwa jaraknya besar daripada jari-jari. Nah, ini besar ya. Berarti di luar jangkauan jawabannya. Nah, jadi apakah radar tersebut bisa mendeteksi pesawat? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena jaraknya besar daripada jangkauannya atau jari-jarinya, maka ini tidak akan bisa dideteksi oleh pesawat. Oke, itulah pembahasan untuk ilustrasi yang tadi. Mari kita bahas soal sesuai dengan konsep matematis. Nah, soal pertama, kedudukan titik 5,-3 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10 adalah. Nah, coba kita selesaikan ini dengan cara satu, itu dengan substitusi. Nah, berarti kita substitusi titik ini ke persamaan lingkarannya. Berarti jadinya 5 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat sama dengan 10. Ini jadinya 25 ditambah 9 sama dengan 10. Kita dapatkan 34 sama dengan 10. Nah, ternyata tandanya itu bukan sama dengan, tetapi besar. Kalau besar atau ruas kiri besar dari ruas kanan itu artinya di luar. Nah, kemudian kita coba dengan cara kedua, yaitu dengan membandingkan jarak dengan jari-jari. Nah, pertama kita cari jaraknya dulu antara pusat. Pusatnya itu adalah 0,0, sedangkan titiknya adalah 5,-3. Nah, dengan rumus jarak akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, kalau 0,0 itu kita anggap X1, Y1 dan 5,-3 sebagai X2, Y2, maka jaraknya menjadi akar dari 5 dikurang 0 kuadrat ditambah negatif 3 dikurang 0 kuadrat sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Jaraknya sama dengan akar dari 25 ditambah 9. Jadi jaraknya adalah akar dari 34. Nah, sedangkan dari ini jari-jarinya adalah akar 10. Nah, jadi R-nya adalah akar 10.
kalau kita bandingkan jarak dengan jari-jarinya, jaraknya akar 34, jari-jarinya akar 10. Tentu jaraknya lebih besar daripada jari-jari. Berarti ini di luar. Nah, jadi dengan cara 1 ataupun cara 2 kita mendapatkan hasil yang sama. Lanjut ke soal nomor 2, tentukan kedudukan titik n6,-3 terhadap lingkaran x dikurang 3 kuadrat ditambah y ditambah 5 kuadrat sama dengan 49. Nah, ini kita selesaikan dengan cara substitusi saja. Berarti ini jadinya 6 kita substitusi ke x, berarti 6 dikurang 3 kuadrat ditambah negatif 3 ditambah 5 kuadrat sama dengan 49. Ini kita dapatkan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 49. Ini hasilnya 9 ditambah 4 sama dengan 49. Nah, ternyata ini kita dapatkan 13 yang kecil daripada 49. Nah, kalau ruas kiri kecil daripada ruas kanan, berarti itu artinya adalah di dalam. Nah, jadi posisi titiknya adalah di dalam lingkaran. Nah, coba kamu kerjakan dengan cara 2 ya. Lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Soal nomor 3, agar titik 8, P berada pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 289, maka P harus bernilai. Nah, ini penyelesaiannya lebih bagus dengan substitusi saja agar lebih simpel. Nah, karena berada pada lingkaran, berarti itu kalau kita substitusi 8 kuadrat ditambah P kuadrat, tandanya tetap sama dengan 289. Ini kita dapatkan 64 ditambah P kuadrat sama dengan 289. Kalau kita pindah ruaskan, kita dapatkan P kuadrat ditambah 64 dikurang 289 sama dengan 0. Hasilnya P kuadrat dikurang 225 sama dengan 0. Karena ini bentuknya kuadrat, berarti perlu kita faktorkan. Faktornya adalah P dikurang 15 dan P ditambah 15 sama dengan 0. Sehingga pembuat nolnya adalah P sama dengan 15 atau P sama dengan negatif 15. Jadi nilai P-nya adalah 15 atau negatif 15. Soal nomor 4, diketahui titik A, M,3 berada di luar lingkaran X dikurang 3 kuadrat ditambah Y dikurang 6 kuadrat sama dengan 25. Batas-batas nilai M yang memenuhi adalah. Nah, ini bagusnya kita selesaikan dengan substitusi juga. Kalau dia itu berada di luar lingkaran, berarti nanti tandanya adalah besar. Jadi kita substitusi ini, M dikurang 3 kuadrat ditambah 3 dikurang 6 kuadrat besar dari 25. Karena dia di luar. Nah, ini kita selesaikan hasilnya M kuadrat dikurang dengan 6M ditambah 9 ditambah ini min 3 kuadrat jadinya 9 dikurang 25 besar 0. Lalu ini kita sederhanakan, hasilnya M kuadrat dikurang 6M dikurang 7 besar dari 0. Nah, ini kita faktorkan, dapatnya M dikurang 7 dan M ditambah 1 besar dari 0. Pembuat nolnya adalah M sama dengan 7 dan M sama dengan min 1. Karena ini pertidaksamaan, berarti harus kita lakukan uji tanda di garis bilangan. Ini negatif 1, ini 7. Nah, ada 3 daerah. Nah, kalau kita uji dengan 0, itu hasilnya adalah kalau kita substitusi ke sini 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 dikurang 7, hasilnya min 7. Jadi negatif. Ini negatif, positif, positif. Karena tanda yang kita butuhkan adalah besar dari 0, berarti yang kita arsir adalah yang positif. Sehingga batas-batas nilai M yang memenuhi adalah M kecil dari negatif 1 atau M besar dari 7. Inilah jawabannya. Lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Diketahui titik A, negatif K, K terletak di dalam lingkaran dengan pusat 3, negatif 2 dan berjari-jari 5. Batasan nilai K adalah. Nah, untuk soal seperti ini lebih baik penyelesaiannya adalah dengan perbandingan. Karena dia terletak di dalam, berarti jaraknya kecil daripada jari-jari. Nah, ini jari-jarinya sudah diketahui 5. Sekarang kita cari jarak antara titik pusat dengan titik yang ditanya. Nah, rumusnya adalah akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat, itu kecil dari R, yaitunya 5. Nah, ini kalau kita anggap ini sebagai X1 Y1, ini X2 Y2, sehingga ini jadinya adalah
3 dikurang negatif K kuadrat ditambah negatif 2 dikurang K kuadrat kecil dari 5. Nah, ini kita selesaikan jadinya akar dari 3 ditambah K kuadrat ditambah negatif 2 dikurang K kuadrat kecil dari 5. Bentuk ini kita kuadratkan jadinya 9 ditambah dengan 6K ditambah K kuadrat ditambah 4 ditambah dengan 4K ditambah K kuadrat kecil dari 5. Nah, ini kita sederhanakan dulu sehingga kita dapatkan 2K kuadrat ditambah dengan 10K ditambah dengan 13 kecil daripada 5. Agar akarnya hilang, kita sama-sama kuadratkan kedua ruas sehingga dapatnya 2K kuadrat ditambah 10K ditambah 13 kecil dari 25. Nah, ini boleh pindah ruas sehingga kita dapatkan 2K kuadrat ditambah 10K ditambah 13 kurang 25 kecil 0. Ini jadinya 2K kuadrat ditambah 10K dikurang 12 kecil 0. Ini kita sederhanakan dulu, sama-sama bagi 2, hasilnya K kuadrat ditambah 5K dikurang 6 kecil dari 0. Ini faktornya adalah K ditambah 6 dan K dikurang 1 kecil dari 0. Pembuat nolnya adalah K sama dengan negatif 6, K sama dengan 1. Karena ini pertidaksamaan, kita bawa ke garis bilangan, yaitunya negatif 6, di sini 1, ada 3 daerah. Ini kalau kita uji 0 letaknya di sini, hasilnya pasti negatif, kemudian ini positif dan positif. Nah, karena kita butuh yang kecil, berarti yang kita aksir yang negatif. Sehingga batas-batas nilai K-nya adalah K besar dari negatif 6 dan kecil dari 1. Jadi inilah jawaban soal nomor 5. Nah, lanjut ke soal yang terakhir. Diketahui titik A negatif 2,3 berada tepat pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 6Y dikurang M sama dengan 0. Nilai M yang memenuhi adalah. Nah, di sini kita pakai cara substitusi saja. Berarti kita ganti titik ini ke persamaan. Karena dia berada tepat, berarti tandanya sama dengan. Oke, langsung kita ganti. Jadinya negatif 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 4 dikali negatif 2 ditambah 6 dikali 3 dikurang M sama dengan 0. Hasilnya 4 ditambah 9 ditambah 8 ditambah dengan 18. Ini M-nya pindah ruas, jadinya sama dengan M. Sehingga M hasilnya adalah 38. Nah, langsung kita dapatkan hasilnya. Nah, bagaimana dengan contoh soal ini? Semoga bisa mengerti ya. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal. Di sini ada 5 buah soal yang bisa kamu gunakan untuk menguji pemahamanmu.